Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian tentang desain survei. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Sunyono MSI, Ibu Dr. Dewi Lengkana MPD, dan Ibu Dr. Vianti MPD. Subtopik yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa itu penelitian survei, kemudian apa saja jenis desain survei, apa kunci karakteristik penelitian survei, bagaimana merancang dan melakukan wawancara survei, apa saja langkah dalam melakukan survei penelitian, dan bagaimana mengevaluasi penelitian survei. Menurut Criswell, penelitian survei yaitu prosedur penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk memperoleh, mendeskripsikan sikap, perilaku, dan karakteristik dari populasi yang diperoleh melalui sampel dalam populasi. Dalam dunia pendidikan, penelitian survei memiliki peran yang penting. Penelitian survei dalam pendidikan digunakan untuk menghimpun data tentang siswa, seperti tentang sikap, kemudian minat, kebiasaan, cita-cita, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja jenis desain survei? Jenis desain survei secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama cross-sectional survey, yang kedua longitudinal survey. Pada cross-sectional survey, penelitian ini kegiatan pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu seketika dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Pengumpulan data dapat diperoleh dari mensurvei sampel atau setiap individu dalam populasi. Yang kedua longitudinal survey, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan jangka waktu agak lama untuk mengetahui perubahan respon peneliti selama jangka waktu tertentu. Kemudian pada longitudinal survey ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama trend study, kemudian yang kedua cohort study, yang ketiga panel study. Trend study itu pengumpulan data yang diperoleh berasal dari sampel yang berbeda, di mana individu dalam populasi dapat berubah pada rentan waktu yang berbeda pula. Contohnya, misalnya penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kebijakan kepala sekolah, misalnya di SMP IT Mitra Insani, terhadap penerapan kurikulum 2013 pada kurun waktu tahun 2013 sampai 2016. Nah, dalam desain ini, sampel yang dipilih berasal dari daftar kepala sekolah pada setiap tahun. Meskipun populasi dapat berubah dan sampel bukan berasal dari individu yang sama. Nah, kemudian yang kedua yaitu cohort study, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari sampel yang anggota populasinya tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu penelitian survei. Kemudian yang ketiga panel study, penelitian
Penelitian menggunakan sampel dengan individu yang sama untuk rentang waktu penelitian yang berbeda. Nah, karena individu yang disurvei sama, sehingga dapat diamati perubahan karakteristik atau kebiasaan dan mencari tahu alasan perubahan tersebut. Kemudian, apa kunci karakteristik penelitian survei? Pelaksanaan suatu penelitian selalu berhadapan dengan objek yang diteliti atau diselidiki. Dalam melakukan penelitian, kadang-kadang peneliti melakukan tahapan seluruh objek, tetapi sering juga peneliti hanya mengambil sebagian saja dari seluruh objek tersebut. Nah, keseluruhan objek peneliti atau objek yang diteliti tersebut adalah populasi penelitian. Sedangkan sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi ini disebut sebagai sampel penelitian. Nah, dalam mengambil sampel penelitian ini digunakan cara atau teknik-teknik tertentu. Nah, ada dua metode pengambilan sampel, yaitu pengambilan sampel berbasis probabilitas. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel berbasis non-probabilitas. Sekarang kita membahas ke pengambilan sampel berbasis probabilitas. Yang pertama yaitu random sederhana. Nah, pengambilan secara sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasi secara random. Yang kedua, random kompleks. Metode pengambilan secara random kompleks itu dapat berupa yang pertama, systematic random sampling, yaitu pengambilan sampel secara sistematik dilakukan dengan membagi populasi sebanyak n bagian dan mengambil sampel pada masing-masing bagian dimulai dari bagian pertama secara random. Kemudian yang selanjutnya yaitu cluster sampling. Pengambilan secara cluster dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa grup bagian. Nah, grup bagian ini disebut dengan cluster. Beberapa cluster kemudian dipilih secara random dari semua cluster yang ada. Kemudian selanjutnya stratified sampling, yaitu pengambilan sampel secara strataan dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau strata, dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat dilakukan di dalam masing-masing strata. Kemudian selanjutnya double sampling atau sequential sampling atau multiple sampling. Nah, ini merupakan metode sampling yang mengumpulkan sampel dengan dasar sampel yang ada dan informasi yang diperoleh digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Kemudian dalam mengumpulkan data, kemudian selanjutnya pengambilan sampel berbasis non probabilitas, yaitu yang pertama dengan confined sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak penelitinya. Kemudian purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan dilakukan dengan pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, purposive sampling terdiri dari yang pertama
judgment sampling, yaitu purpose sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Yang kedua, quota sampling, yaitu purpose sampling yang mengambil persentase sampelnya sesuai dengan persentase jumlah di populasinya. Kemudian yang ketiga, snowball sampling, yaitu pengambilan sampel secara bola salju dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya menggunakan internet. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data atau metode pengumpulan data. Nah, data ini merupakan hal utama yang akan diproses dan dianalisis dalam penelitian survei. Nah, terdapat bermacam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu mail survey, merupakan survei yang pertanyaannya dikirim kepada responden lewat pos atau pakai fax, atau bisa juga dengan cara pengiriman lainnya. Nah, kelebihannya dari teknik ini adalah cepat dan nyaman, memberi banyak waktu kepada responden baik untuk menangani topik pribadi atau sensitif. Adapun kekurangannya adalah kuesioner harus benar-benar jelas, ya, karena ini kan dikirim atau menggunakan surat, maka harus benar-benar jelas kuesionernya. Kemudian waktu responnya lama dan tidak dapat diyakinkan responden sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Nah, kemudian yang kedua yaitu group survey, yaitu survei yang pertanyaannya diberikan kepada masing-masing responden dalam suatu grup di suatu tempat tertentu. Nah, survei grup ini dapat dilakukan di tempat grup berada atau kelompok berada yang dibawa langsung ke lokasi tertentu. Misalnya dilakukan di kampus-kampus, di universitas di mana tempat mahasiswa kuliah. Kelebihan survei grup atau kelompok ini yaitu termasuk cara yang murah mendapatkan data, karena sekali datang akan mendapatkan banyak responden. Nah, ini tingkat responnya tinggi karena langsung mendapatkan respon dari responden tersebut. Adapun kekurangannya yaitu kehadiran peneliti dapat mempengaruhi responden untuk menjawab. Kemudian waktu responden dibatasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Kemudian yang ketiga, pick up survey, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada masing-masing responden dan hasilnya akan diambil secara pribadi oleh peneliti. Nah, untuk survei ini, kuesioner survei dapat dikirim lewat pos atau di-drop langsung ke alamat responden. Tetapi yang penting adalah hasilnya akan diambil langsung oleh peneliti. Kelebihannya pada survei pick up survei ini yaitu dapat meningkatkan respon karena akan diambil sendiri secara langsung oleh peneliti, dan respon lebih merasa dihargai karena diambil secara pribadi, sehingga responden akan lebih mau mengisi kuesioner. Nah, adapun kekurangannya, biaya survei mahal, karena pada pick up survei ini responden harus didatangi satu persatu untuk diambil jawabannya, diambil respon jawabannya. Kemudian privasi respon tidak terjaga karena responden dapat dikenali.
Kemudian yang keempat yaitu Computer Delivered Survey. Survei ini dikirimkan menggunakan komputer, misalnya menggunakan internet ya. Nah, penyebaran dapat dilakukan bisa melalui email atau media-media yang lain lewat komputer atau Android. Nah, kelebihan survei ini yaitu dapat menjangkau subjek yang lebih luas. Nah, biayanya pasti lebih murah. Kemudian privasi terjaga karena peneliti tidak mengetahui responden sebab tidak ada kontak langsung. Nah, adapun kekurangannya yaitu kuesioner harus benar-benar jelas bagi responden dan tidak dapat dipastikan bahwa responden sendiri yang menjawab kuesioner tersebut. Kemudian yang kelima, intercept survey, yaitu metode memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan di tempat-tempat umum. Bisa jadi di mall, biasanya kan kita kalau pergi ke tempat-tempat keramaian itu kita ada orang yang memberikan tentang kuesioner-kuesioner. Nah, ini merupakan intercept survey. Dia melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dilakukan di tempat umum atau di tempat keramaian-keramaian lainnya. Nah, kelebihan survei ini itu tingkat responnya tinggi karena langsung mendapatkan respon dari responden. Kemudian memerlukan biaya sedikit dan jawaban responden lebih valid karena peneliti dapat mengklarifikasi jika ada ketidakjelasan dan hasil respon dapat langsung diterima. Nah, sedangkan kekurangannya pada metode ini adalah privasi responden pasti tidak terjaga ya, karena responden dapat dikenali. Kemudian kehadiran peneliti dapat mempengaruhi responden untuk menjawab dan waktu responden untuk menjawab juga dibatasi. Kemudian instrumen penelitian survei. Dalam merancang instrumen, ketika kita mau mengadakan survei, maka kita harus memperhatikan beberapa hal yang sehingga instrumen kita itu bagus ya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merancang instrumen survei itu yang pertama, menulis berbagai jenis pertanyaan termasuk personal, kemudian sikap, perilaku, pertanyaan sensitif, dan pertanyaan tertutup dan terbuka. Pada pertanyaan personal, pertanyaan latar belakang atau pertanyaan demografis menilai karakteristik pribadi individu dalam sampel. Pertanyaan ini bisa jadi mudah atau sulit untuk dijawab oleh responden. Contoh pada pertanyaan personal yaitu misalnya berapa umurmu, berapa tahun pengajaran yang telah Anda selesaikan, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertanyaan sikap, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan mendapatkan sikap atau pendapat individu dalam sampel. Misalnya bertanya seberapa Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Hampir setiap hari saya antusias untuk menjadi mahasiswa. Kemudian pilihannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian pertanyaan perilaku itu kelompok pertanyaan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang perilaku
aktual individu dalam sampel. Sebagai contoh, apakah Anda pernah mengambil cuti semester dari 4 tahun kuliah Anda? Nah, pilihannya iya atau tidak. Kemudian selanjutnya pertanyaan sensitif. Beberapa survei berisi pertanyaan sensitif yang harus dikembangkan dan digunakan dengan hati-hati. Pertanyaan sensitif mungkin ada hubungannya dengan penggunaan narkoba dan alkohol, misalnya penggunaan kokain, dan masalah kesehatan mental, misalnya pada perilaku paranoid. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan terbuka dan tertutup. Pada pertanyaan tertutup, peneliti mengajukan pertanyaan dan memberikan pilihan respon untuk peserta. Pertanyaan tertutup bisa jadi, ada banyak alasan mengapa orang ingin mendapatkan pendidikan tinggi. Apa alasan Anda yang paling penting untuk kuliah? Kita kasih pilihan, itu untuk dapat membantu anak-anak saya mengerjakan tugas sekolah, atau untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau untuk memperbaiki diri, atau untuk mendapatkan ijazah. Nah, pada pertanyaan terbuka dalam sebuah survei adalah pertanyaan yang tidak memberikan pilihan respon, ya. Seperti peserta memberikan tanggapan mereka sendiri atas pertanyaannya. Misalnya, contohnya, mengapa Anda menghadiri kelas kimia organik? Nah, ini merupakan contoh dari pertanyaan terbuka. Sedangkan kalau pada pertanyaan tertutup tadi kan mengajukan pertanyaan dan memberikan pilihan respon. Nah, sedangkan kalau pada pertanyaan terbuka itu tidak memberikan pilihan respon, tapi peserta memberikan tanggapan mereka sendiri atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan strategi untuk konstruksi pertanyaan yang bagus. Nah, termasuk penggunaan bahasa yang jelas, memastikan pilihan jawaban tidak tumpang tindih, dan mengajukan pertanyaan berlaku untuk semua peserta. Dalam penggunaan instrumen survei, hal yang perlu diperhatikan adalah yaitu tentang kualitas pertanyaan. Jadi kualitas pertanyaan kita itu harus bagus. Ini ada contoh tentang pertanyaan yang baik. Ini ada contoh pertanyaan yang kurang baik. Misalnya, apakah Anda setuju dengan penggunaan senjata api? Ya, tidak, atau tidak tahu. Nah, ini merupakan contoh pertanyaan yang kurang baik. Mengapa? Karena pertanyaan tidak jelas, penggunaan kata-kata yang bias, ya. Ini menggunakan kata-kata yang bias. Seharusnya pertanyaannya yaitu, apakah Anda setuju jika senjata dilarang digunakan di sekolah? Ya, tidak, atau tidak tahu. Kemudian yang kedua, misalnya, apakah Anda setuju jika senjata api dan pisau dilarang digunakan di sekolah? Nah, ini kan pertanyaan ini menanyakan dua benda, ya, senjata api dan pisau. Nah, ini kurang bagus pertanyaannya karena ada dua atau lebih pertanyaan. Seharusnya, apakah Anda setuju jika pisau dilarang digunakan di sekolah? Ya, tidak, atau tidak tahu. Kemudian selanjutnya, dengan maraknya tindak kekerasan terjadi di sekolah, masih sering ditemukannya senjata api di loker siswa. Apakah kamu setuju jika siswa tidak seharusnya memiliki senjata api di lokernya? Ya, tidak, atau tidak tahu.
Ini juga kurang baik karena pertanyaan terlalu panjang. Seharusnya, apakah siswa tidak seharusnya membawa senjata api di lokernya? Kemudian yang keempat, siswa tidak seharusnya membawa senjata dan tidak menyimpannya di loker. Apakah Anda setuju? Ini pertanyaan berisi makna negatif. Seharusnya tetap pertanyaan itu berisi makna positif. Kita rubah, apakah siswa diperbolehkan untuk menyimpan senjata api di lokernya? Ya, tidak, atau tidak boleh. Nah, ini beberapa contoh tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus diperhatikan dalam membuat pertanyaan pada survei. Kemudian yang ketiga, melakukan tes uji coba. Terdiri dari pemberian instrumen kepada sejumlah kecil individu dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik mereka. Kemudian selanjutnya, bagaimana merancang dan melakukan wawancara survei. Yang pertama yaitu sikap wawancara. Kita dalam wawancara kita harus memperhatikan sikap pewawancara. Ya. Selama wawancara, peneliti harus tetap netral dan tidak boleh memberi pendapat. Ya. Kemudian yang kedua, pelatihan pewawancara. Nah, ini dilakukan apabila jika lebih dari satu pewawancara terlibat dalam sebuah proyek penelitian. Karena setiap orang itu membutuhkan pelatihan. Hal ini penting selama pelatihan ini untuk pewawancara untuk menjadi akrab dengan pertanyaan sehingga mereka akan tahu apakah tanggapan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian apa saja langkah dalam melakukan survei penelitian? Yang pertama, memutuskan bahwa desain penelitian survei adalah pilihan yang sesuai untuk topik penelitian. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pertanyaan penelitian atau hipotesis. Nah, bentuk pertanyaan penelitian atau hipotesis ini bisa dijabarkan. Misalnya yang pertama, mendeskripsikan karakteristik atau kondisi dari sebuah populasi. Misalnya frekuensi pemakaian rokok pada siswa laki-laki SMA. Kemudian yang kedua, membandingkan antara kelompok terkait suatu atribut yang spesifik. Misalnya perbandingan pelayanan antara para guru dan para staf administrasi di sekolah. Kemudian yang ketiga, menghubungkan dua atau lebih variabel. Misalnya hubungan masa mengajar guru terhadap pengelolaan kelas dan sikap ketertarikan siswa terhadap pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi populasi, teknik sampling dan sampel. Pada tahap ini yaitu menentukan populasi. Nah, dalam menentukan beberapa orang yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian memilih karakteristik tertentu dalam populasi yang dapat direpresentasikan oleh sampel. Kemudian yang keempat yaitu menentukan desain penelitian dan metode pengumpulan data.
Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan atau menggunakan instrumen yang sudah ada. Yang keenam, mengelola instrumen. Pada tahap ini, pada mengelola instrumen ini membutuhkan waktu yang relatif memakan waktu, di mana kegiatan yang dilakukan adalah mencari dan memperoleh izin untuk melaksanakan penelitian survei dan menggunakan tahapan dalam pengumpulan data. Misalnya melatih pewawancara atau menyiapkan kuesioner melalui email. Kemudian yang ketujuh yaitu analisis data untuk menguji pertanyaan penelitian atau hipotesis. Dan yang kedelapan yaitu menulis laporan. Kemudian bagaimana mengevaluasi penelitian survei? Kriteria ketuntasan didasarkan pada konsep-konsep kunci yang diperkenalkan dalam bab dan diadaptasi dari Fowler 2009 dan Neumann 2000, yaitu menjelaskan dan menentukan target populasi dan sampel. Kemudian mengidentifikasi bagaimana sampel berasal, misalnya random sampling, pengambilan sampel non-random. Kemudian membahas ukuran sampel dan sarana untuk menurunkan ukuran sampel. Kemudian jelas dalam mengidentifikasi instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dan bagaimana mereka dipilih. Kemudian laporan informasi tentang keandalan dan validitas skor dari penggunaan masa lalu dari kuesioner atau wawancara. Kemudian membahas prosedur administrasi instrumen, menyebutkan prosedur tindak lanjut yang tepat untuk menjamin tingkat pengembalian yang besar dan kurang bias respon. Kemudian menyediakan contoh pertanyaan pada kuesioner atau wawancara. Kemudian menggunakan prosedur analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis, dan menulis penelitian dengan cara ilmiah, yaitu mengikuti struktur standar dan mengidentifikasi potensi masalah etika. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau materi yang kurang pas. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi, sharing tentang materi desain survei ini. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz. Make it say